Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Utami dengan NPM 044 12 14 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi pengembangan pesan pemasaran dari produk Nestlé yaitu susu Bear Brand. Seperti yang kita kenal, susu Bear Brand ini memposisikan atau membranding diri dia sebagai susu kesehatan dan susu steril nomor satu di Indonesia. Maka dari itu, ia memiliki positioning atau kalimat slogan yaitu rasakan kemurniannya. Dari kalimat tersebut dapat diharapkan dapat menggambarkan konsumen tentang kandungan yang terdapat pada produk susu Bear. Lalu yang selanjutnya ada segmentasi produk susu Bear dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dari sisi geografis, susu Bear ini dapat ditemukan di kota-kota besar di seluruh Indonesia, baik di daerah maupun di pedesaan, dengan aktivitas penduduk yang padat. Lalu yang kedua dari sisi demografis, jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, remaja, dewasa, bahkan lansia yang berusia 15 hingga 50 tahun dapat mengonsumsi susu tersebut. Berstatus single, berkeluarga, pelajar, mahasiswa, karyawan, ataupun para pekerja freelance. Dengan pendapatan per bulan itu 3 juta hingga 8 juta per bulan. Multi etnis atau mencakup berbagai macam jenis suku hingga budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah psikologis. Segmentasi produk ini memiliki kelas sosial menengah ke atas. Lalu karakteristik personalnya adalah orang-orang yang peduli akan kesehatan, gaya hidup sehat, tentang kebersihan, serta memiliki standar produk dengan kualitas yang tinggi. Lalu gaya hidup yang dimilikinya adalah gaya hidup yang aktif atau memiliki aktivitas di kehidupan sehari-hari yang cukup padat. Lalu selanjutnya adalah targeting dari produk susu berben ini mencakup remaja hingga lansia berusia 15 hingga 50 tahun, individu atau keluarga dengan tingkat kegiatan yang cukup aktif atau kesibukan sehari-hari yang cukup padat, lalu memiliki gaya hidup yang sehat dan berada pada geografi masyarakat perkotaan atau pedesaan yang dekat dengan mobilitas toko-toko sembako, apotek, supermarket hingga minimarket. Lalu susu murni berben ini juga memiliki target pasar yang cukup luas dengan membranding dirinya sebagai susu steril yang dianggap sebagai produk susu kesehatan nomor satu di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah unique selling point. Yang pertama adalah dari quality. Seperti yang kita tahu, susu berben ini dikenal dengan isi atau bahan-bahan yang terkandung itu dengan kualitas yang murni, tanpa bahan pengawet, tanpa tambahan gula, serta diolah dengan proses sterilisasi yang cukup ketat. Maka dapat dipastikan susu ini dapat diminum dan aman untuk nutrisi tubuh. Variasinya juga bermacam-macam, mulai dari kemasan yang kecil hingga kemasan yang normal. Serta penggunaan kemasan kaleng tersebut membuat susu ini tahan lama serta praktis yang dapat dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua adalah dari service excellence. Susu berben ini mudah ditemukan di berbagai toko, minimarket, hingga supermarket yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga konsumen sudah tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan produk ini karena di toko-toko dekat rumah ini biasanya sudah tersedia susu berbrand dengan kandungan yang murni, alami, dan proses sterilisasi yang cukup ketat ini membuat susu ini dapat diminum kapan saja tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada marketing mix atau 7P. Yang pertama dari produk. Produknya ini produk susu kesehatan steril dengan kandungan bahan-bahan yang murni yang baik untuk asupan dan nutrisi tubuh. Penggunaan kemasan kaleng yang higienis dan tahan lama. Lalu yang kedua ada dari price atau harga. Sebenarnya susu berben ini memiliki harga yang lebih premium dibandingkan dengan kompetitornya. Karena mengapa harga premium ini mencerminkan kualitas serta proses sterilisasi yang tadi dijelaskan untuk menjaga keamanan dari produk tersebut. Lalu yang ketiga ada dari Place yang sudah dijelaskan. Produk ini dapat ditemukan di toko-toko offline ataupun online yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang keempat ada promotion. Strategi promosi yang dilakukan produk susu berben ini sangat beragam, mencakup berbagai media sosial, televisi, radio, kolaborasi dengan influencer, sponsorship suatu event, bahkan baliho atau billboard yang tersebar dan terpasang di area perkotaan yang tujuannya untuk menarik perhatian konsumen di daerah perkotaan. Lalu selanjutnya ada dari people. Karyawan Nestlé ini sangat berperan penting dalam menjaga kualitas produksi dan distribusi. Nestlé juga memiliki tenaga ahli dalam bidang riset dan laboratorium karena sebelum produk ini dipasarkan atau diperjualbelikan, produk tersebut dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu oleh para ahli yang dimiliki oleh Nestlé tersebut. Lalu yang keenam adalah proses. Berben ini diproduksi dengan proses sterilisasi yang canggih, dengan alat yang canggih untuk memastikan susu tersebut murni tanpa bahan pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi. Lalu yang kedelapan adalah physical evidence atau bukti fisik yang dari
kemasan tersebut tersedia dari kalengnya yang warna putih dengan khas yang mudah dikenali oleh setiap orang. Memiliki logo seekor beruang pada kemasan tersebut memberikan kesan yang sehat, murni, alami, sekaligus menjaga identitas visual dari produk tersebut. Ini ada promotion mix atau pemasaran yang dilakukan produk susu bebek ini sebenarnya sangat bermacam-macam, ada dari berbagai media juga, tapi setelah saya melakukan riset, eh, susu bebek ini berfokus pada pemasaran melalui media TVC atau televisi. Nah, mengapa? Melalui media TVC ini dapat mencakup lebih banyak target pasar dan menyebarkan informasi serta promosi yang lebih efektif dibandingkan dengan media-media lainnya. Karena pada gambar di bawah ini ada seekor naga dan seekor monster yang mencerminkan monster tersebut adalah lambang dari kejahatan atau penyakit dari dalam tubuh manusia yang akan menyerang tubuh manusia. Sehingga pada iklan ini muncullah seekor naga yang melambangkan atau menggambarkan kandungan yang murni dari dalam susu berbrand tersebut. Jadi naga tersebut mengalahkan monster yang akan menyerang tubuh manusia. eh, Seperti yang kita tahu, susu berben ini juga dikenal dengan pemasaran yang unik karena dia eh, memiliki naga, beruang, dan susu sapi itu sudah secara sekaligus. Maka dapat dipastikan bahwa masyarakat itu dapat mengenali bahwa seekor naga, iklan seekor naga itu adalah iklan seekor naga itu adalah iklan dari produk susu beruang tersebut. Lalu yang selanjutnya ada juga dari baliho atau billboard yang dipasang di area perkotaan hingga sponsorship dari produk event yang sesuai dengan produk tersebut. Ya, presentasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun perkataan yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.